Haleluya. Saya percaya saudara, hidup kita diberkati Tuhan, amin. Kehadiran Tuhan membuat hidup kita dipulihkan, amin. Kehadiran Tuhan membuat kita semua diberkati, dipulihkan, diberikan sukacita. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau pribadi yang memberikan setiap kami kemenangan di sore hari ini Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa di saat kami datang ke hadirat-Mu dengan hati kami yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bukan hanya merasakan hadirat-Mu saja Tuhan, tapi kami merasakan mujizat-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap pada sore hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk lebih lagi masuk di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus di sore hari ini. Sebab kemuliaan-Mu Tuhan memulihkan setiap hati kami. Kemuliaan-Mu Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Oh Yesus. Kami mau sembah Engkau dengan penyembahan-penyembahan kami Tuhan. Tidak ada harta yang dapat kami berikan, tapi kami punya hidup kami Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami bukan hanya milik kami lagi Tuhan Yesus, tapi sepenuhnya adalah milik Engkau. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap kami Tuhan, berkati
menyembahmu di hadapan Tuhan pada sore hari ini saudara. Sebab kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Nya Tuhan. Semua karena kebaikan-Nya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari lebih lagi menyembah Tuhan saudara. Mari lebih lagi tinggikan nama Tuhan di sore hari ini. Karena kehadiran-Mu membuat hidup kami diubahkan Tuhan. Kehadiran-Mu membuat hidup kami diubahkan Tuhan. Semakin Tuhan kami dimenangkan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Sebab kehadiran-Mu adalah surga bagi setiap kami Tuhan. Surga bagi setiap orang-orang yang berpengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan Yesus. Biar roh kami terus menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Di dalam di dalam Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Di dalam lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi urapi kami Tuhan. Di dalam sebab Roh-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Sebab Roh-Mu tercurah di tempat ini, menyebar memenuhi setiap roh-roh kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Di dalam beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu saudara. Sebab kami tahu Tuhan, kami bernafas sampai saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Setiap organ tubuh kami bekerja dengan baik semua karena kasih-Mu Tuhan. Kesempatan kami untuk datang di sore hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih lagi saudara. Thank you Jesus. Thank you Lord. Your presence is heaven to me Jesus. Sebab kehadiran-Mu adalah surga bagi setiap orang yang percaya Tuhan. Sebab kehadiran-Mu adalah surga bagi setiap orang yang percaya Tuhan. Di dalam Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus. Yes, yes. Sebab Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Sebab Tuhan memenuhi setiap hati kami di sore hari ini Tuhan. Ketuk setiap hati kami Tuhan. Pulihkan setiap hati kami. Lembutkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau melihat roh-roh yang menyembah-Mu di sore hari ini Tuhan. Bersama malaikat-malaikat di surga kami menyembah-Mu Yesus.
surga bagi setiap kami Tuhan Yesus. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Your presence is heaven to me. Your presence, Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence, your presence. Di hadapan Tuhan, to me your presence, your presence, your presence is heaven. Jesus, katakan Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Kehadiran-Mu Tuhan, your presence, lebih lagi nyatakan, oh Jesus, your presence is heaven to me, your presence is your presence, oh Jesus, kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence, Jesus, your presence is heaven to me, oh Jesus. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Oh Jesus, your presence, lebih lagi di hadapan Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus, Jesus. Your presence is heaven to me, your presence is heaven to me, your presence is heaven to me. Hallelujah. Oralaba sandaralaba takaralaba yasandaralabaralaba. Sikaralaba takasandaralabaralabaralabaralabaralaba. Oralaba yasandaralab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 arrabaralabarrabaral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 abarrabarlalaba. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena tidak ada alasan bagi kami tidak memuliakan nama-Mu. Karena Engkau sungguh baik dan teramat baik. Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menjaga kami, Engkau telah memberkati hidup kami dari hari ke hari hingga pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang memperhatikan setiap umat-umat yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bawa bangsa kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari pemimpin tertinggi sampai yang terendah. Bapa, hari-hari ini Engkau sedang proses bangsa kami untuk masuk dalam rencana-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kemampuan. Terlebih untuk presiden dan wakil presiden kami, untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan.
Setiap apa yang dikerjakan Tuhan, kami boleh melihat buah cinta kasih Tuhan bagi bangsa kami. Bapa, begitu juga pada tahun 2024 bulan Februari, bangsa kami akan memilih pemimpin. Kami minta Tuhan, Engkau yang mengambil alih segala sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Sehingga kami dapat pemimpin yang takut akan Tuhan, yang toleran, yang nasionalis, yang Pancasilais, sehingga amanat agung di bangsa kami secepat-cepatnya dapat dituntaskan. Karena kami punya pemimpin negara yang takut akan Tuhan, yang seturut dengan kehendak-Mu, yang melakukan apa yang keisi hati-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau penguasa-penguasa di udara dan orang kuat yang coba mempengaruhi setiap bangsa kami, ya untuk mengambil pemimpin yang bukan daripada kehendak-Mu. Bapa, kami percaya Roh Kudus hadir di setiap umat-umat-Mu, bahkan pada bangsa rakyat Indonesia. Kau alihkan tangannya Tuhan untuk memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya ketika umat Tuhan berdoa, sepakat dan hati sehati dan meminta, kami akan melihat pemimpin-pemimpin yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia, terlebih kami sebagai orang percaya, itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikonto Raharjo, beserta keluarganya, bahkan wakilnya. Begitu juga gembala pembina kami, Bapak Pendeta Wikon Mulyono, beserta keluarga dan wakilnya. Bapak, biarlah setiap visi misi-Mu Kau berikan bagi mereka. Kau tuntun mereka dan impartasikan bagi setiap umat-umat-Mu, bahkan pada cabang-cabang yang ada. Dan tidak lupa ya Tuhan, sore hari ini kami mau berdoa untuk gembala yang kami kasihi, Bapak rohani, sahabat, keluarga kami. Mari saudara angkatkan arah tangan kita dan arahkan kepada Bapak dan Ibu Gembala kita. Dan kita tahu penuaian itu akan terjadi ketika saudara sepakat berdoa. Tugas ini tidak semakin ringan, tapi kita berdoa, dukung dalam doa, maka semuanya akan terjadi. Bapak, kami bersyukur Engkau telah tempatkan seorang Bapak rohani, seorang sahabat, sebagai keluarga di gereja-Mu ini Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang setia dan taat, yang mengerti dan maksud isi hati-Mu Tuhan, yang telah diimpartasi bagi setiap jemaat bahkan pengerja-Mu, sehingga pengerja-Mu boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati gembala kami dan Ibu Gembala, berikannya kesehatan, kekuatan, umur yang panjang yang berasal daripada Tuhan. Segala kuasa sakit penyakit yang coba-coba menghampiri tubuhnya, sore hari ini kami patahkan, kami lumpuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah kesempurnaan kesehatan terus mengikuti Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Dimanapun kaki berpijak dan firman disampaikan, ada terobosan mujizat dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli melihat, yang susah disenangkan di dalam nama Yesus. Setiap apa yang direncanakan bagi gereja-Mu Tuhan, Tuhan buat berhasil. Terlebih dalam pekerjaannya, rumah tangganya, Tuhan nyatakan kemuliaan demi kemuliaan. Kami akan melihat semuanya akan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin gembala kami terus Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dan bawa setiap kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu, melalui pengajaran-pengajaran, di mana Bapak Gembala memberikan materi-materi khotbahnya Tuhan. Dan kami boleh menangkap dan kami percaya firman disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia.
Begitu juga kalau sebentar Bapak Gembala kami menyampaikan pesan firman-Mu bagi setiap kami. Urapi Bapak Gembala kami dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Setiap perkataan ucapan yang berasal daripada Tuhan menerobos setiap hati dan pikiran kami. Sehingga mata kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan kerjakan bagi kami. Dan kami mulai melakukan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk Anes dan Nathan. Bapak, anak muda ini Tuhan Kau pakai secara luar biasa. Dimanapun dia berada di dalam perkuliahannya, Bapak biar jadi berlian dan mutiara yang indah. Dan mereka boleh melihat serta gemilang segala pendidikan yang dikerjakan Tuhan berhasil. Kecerdasan berasal dari sorga turun bagi mereka. Cukupkan segala biaya dan dana yang dibutuhkan Tuhan. Sehingga kami percaya kelak menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang menjadi berkat bagi setiap orang. Dan dia akan dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa pada setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mengadakan ulang tahun di bulan September. Bapak, kami percaya gereja-Mu itu semakin bersyukur Tuhan. Bahwa setiap jemaat-Mu semakin ditambahkan 1 tahun. Kami percaya ditambahkan 1 tahun semakin dewasa dalam iman dan percaya mereka. Dan mereka semakin setia dan taat akan Tuhan. Apa yang dikerjakan dia pikirkan mereka buat berhasil Tuhan. Bagi mereka juga masih sekolah dan pendidikan Tuhan juga buat berhasil. Menjadikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati yang ulang tahun pada saat itu Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dan panjang umur yang berasal daripada Tuhan. Sehingga mereka semakin setia dan semakin taat. Dan rumah tangga terus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa setiap jemaat di dalam perjalanan menuju tempat ini. Percepatkan melangkah mereka Tuhan. Agar mereka tidak tinggal berkat firman-Mu. Dan mereka pulang membawa berkas-berkas dari kerajaan surga. Juga kami berdoa Tuhan untuk imamnya musik dan worship di dalam singa Tuhan. Tuhan bawa Tuhan. Masuk bawa kami dalam rencana bahwa hadirat Tuhan. Tenggelamkan setiap kami dan kami pada setiap pujian penyembahan. Nabi Muhammad berkata Engkau bertata di atas setiap pujian umatnya. Dan kita pujian umatnya disampaikan saat kami disegarkan. Dan mata rohani kami boleh melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Kami disenangkan, kami bergairah dalam Yesus. Dan tidak ada kelesuan di dalam kerohanian kami. Kami semakin semangat dan roh kami selalu menyala-nyala. Dan kami akan menikmati Tuhan pujian dan penyembahan hadirat-Mu dan buka kami akan menikmati firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab langit dan bumi seluruhnya menyembah nama Tuhan. Amin. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, suarakan haleluya. Haleluya. Ciptakan semuanya, keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
Ada sukacita, amin. Kita boleh lihat kanan kiri kita dulu, sapa sekali lagi. Kita ucapkan berkat. Shalom saudara. Ada sukacita. Haleluya. Belum pada gerah kan saudara? Masih antusias di dalam Tuhan, amin. Mau lebih lagi di hadapan Tuhan, amin. Kita mau puji Tuhan sekali lagi, lebih sukacita. Sebab segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kau
Sebentar kita akan mendengarkan voice of Pentakos. Silakan untuk duduk kembali saudara. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar.
Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Salam. Sebentar kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa sama-sama buat anak-anak kita. Sebelum saya sampaikan pesan visi di bulan September ini. Sebab mereka adalah biji mata Tuhan. Dan mereka anak-anak ini adalah kepunyaan Tuhan. Takut, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Singer dan musik naikkan pujian dengan lembut. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya jemput saudara bangkit berdiri. Mari kita lepaskan berkat buat anak-anak kita. Dan perkatakan perkataan berkat, perkataan firman. Dan kita percaya anak-anak ini adalah anak-anak yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan menjadi tanggung jawab setiap kita, saudara sebagai orang tua, untuk mengajarkan anak-anak ini, untuk mereka mengenal Yesus. Ajarkan mereka berdoa. Ajarkan mereka menyembah Tuhan. Ajarkan mereka firman Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Biar kiranya Tuhan pengurapan-Mu turun atas anak-anak kami ini. Penuhi anak-anak kami ini Tuhan. Penuhi anak-anak kami ini Tuhan. Ketika hamba-Mu tumpang tangan bagi anak-anak kami ini, mereka ditahirkan oleh Tuhan. Mereka diberi kekuatan oleh Tuhan, bertumbuh sehat dan sempurna dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ya, Kau biji mata Tuhan. Kau akan bertumbuh sehat dan sempurna, menjadi anak kesukaan Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Sehat sempurna. Segala sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Engkau milik Tuhan. Ya, dalam nama Yesus. Bertumbuh sehat. Kecerdasan ilahi menjadi milik-Mu. Menjadi anak kesukaan Tuhan dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Bertumbuh sehat dan sempurna.
Segala sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Ya, bertumbuh sehat sempurna, menjadi anak kesukaan Tuhan. Kau biji mata Tuhan dalam nama Yesus. Menjadi anak kesukaan Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan hidup dan masa depanmu. Ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, sehat, bertumbuh, kecerdasan ilahi milikmu dalam nama Yesus. Yesus, oh laba. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biar pengurapan-Mu memenuhi anak-anak kami ini Tuhan. Anak-anak ini milik-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, generasi-generasi yang akan mengerjakan tugas dan pelayanan, bahkan gereja, mentuntaskan amanat agung dalam nama Yesus, bertumbuh sehat dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus segala sakit penyakit. Engkau diurapi, dipenuhi oleh Tuhan, bertumbuh sehat dan sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terus dan didiklah anak-anak ini dengan takut akan Tuhan, mengenal Kristus sebagai Tuhan dalam nama Yesus. Apa yang kau harapkan, itu yang kau akan terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam roh-Mu nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh tepuk tangan bagi Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau berjalan bersama dengan Tuhan? Angkat tanganmu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat berkat turun atasmu. Pemulihan engkau terima. Mukjizat terjadi atas hidupmu dalam nama Yesus. Dan berjalanlah denganku. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, buat firman-Mu yang akan mengajar mendidik kami, yang akan menegur setiap kami, mengingatkan setiap kami. Kami butuh pesan dan tuntunan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam seperti seorang murid yang membuka telinga dan hati hidup kami bagi firman Tuhan. Dan segala bentuk hal penghalang penghambat, segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Allah, yang ingin hendak mengganggu kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati. Urapi dan pimpin hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, shalom. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki di bulan September dan tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Panitia Natal kita sudah bentuk, ketua panitia Natal kita adalah Bapak Madam Sitepu. Puji Tuhan. Dan kemudian yang kedua, saudaraku kasih dalam Tuhan,
Mungkin saudara melihat saya kok pakai apa itu, pakai selendang apa itu, pakai ulus dari mana itu, ulus saput kah, ulus apakah? Ya, tapi puji Tuhan, saudaraku kasih dalam Tuhan, ini stola sebagai bentuk bahwa sudah ditabiskan sepanjang 18 tahun dan tanggal 25 Agustus kemarin kami sudah ditasbiskan sebagai pendeta penuh atau pendeta tua. Dan saya percaya bahwa itu adalah doa saudara dan tentunya harapan kita. Dan saya percaya kita sedang memasuki satu musim yang baru dan sesuatu yang baru. Dan saya percaya ini akan membawa satu terobosan yang luar biasa bagi gereja kita. Amin. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Mau nggak mau, ya tetap aja, amin aja lah. Iya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, itu yang kedua. Dan yang ketiga tentunya juga kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Ya, saudaraku di India dan negara-negara lain di China itu begitu sulit untuk orang beribadah kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka tidak diberikan kesempatan ketika mereka ada diperbudak di Mesir, tidak berikan kesempatan untuk mereka beribadah mencari Tuhan. Ya, jadi saudara harus bersyukur bahwa kita masih dapat beribadah. Meski kadang kita ada di Aston, kita ada di sini. Tapi saya percaya kita masuk dalam rencana kehendak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan Tuhan pada saat dan waktunya pasti akan menggenapkan apa yang menjadi kerinduan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Dan saya bersyukur bahwa semua kita tetap antusias dan tetap bergairah untuk datang kepada Tuhan. Bilang sama teman, bilang sama saudaramu, bilang sama orang yang engkau kenal, kalau mereka tidak beribadah, rugi loh. Ya, kenapa? Sebab di dalam suatu ibadah ada satu kekuatan yang luar biasa yang harus dan pasti kita dapatkan. Yaitu apa? Merubah manusia, daging kita, merubah keinginan daging kita untuk masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Jadi yang sudah berkeluarga bukan cuma sekedar berkeluarga punya anak dan kemudian sebagai suami memberikan mencukupkan nafkah, tapi memastikan anak-anak itu yang dianugerahkan diberikan oleh Tuhan punya tanggung jawab untuk membawa kepada Tuhan supaya mereka mengenal Allah. Katakan amin. Sebagai istri harus bertanggung jawab. Bagaimana mendidik, membesarkan anak-anak, memberikan nasihat. Ya. Dan mengingatkan kepada mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang siap dan untuk mengabdi kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, ini. Sebab itu bilang kiri kananmu, bersyukur kita ada di tempat ini. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, visi di bulan September ini apa yang sudah disampaikan kemarin itu berjudul atau berbicara tentang restorasi atau pemulihan Pondok Daud. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang ke-15, ayat 16 sampai dengan 17. Saya jemput saudara, kita bangkit berdiri. Kita baca, saya baca ayat 16. Kita baca sama-sama sajalah ya. Saya ayat 16, saudara ayat 17 ya. Ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. 3, 2, 1.
Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Terima kasih buat kerjasamanya. Dikatakan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Tapi dimulai dari ayat 16 bahwa Tuhan katakan bahwa dia akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Nah, kita akan belajar dan kita akan melihat apa itu pondok Daud. Saudaraku, pondok Daud adalah satu kemah, sebuah kemah yang mana di dalamnya diletakkan yaitu tabut Allah. Saudaraku kasih dalam Tuhan, pondok Daud adalah yang pertama. Sebelum ke sana, ayat yang ke-17 dikatakan semua orang lain akan mencari Tuhan. Berarti ketika pondok Daud ini dipulihkan, reruntuhannya disatukan, dan kemudian dikatakan maka supaya semua orang lain mencari Tuhan. Artinya berarti ada satu pemulihan yang Tuhan mau. Ada satu pemulihan, ada satu pembaharuan yang Tuhan mau. Supaya melalui setiap mereka yang dipulihkan, yang dibaharui, hidupmu menjadi cerminan orang lain mencari dan mengejar Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, yang pertama pondok Daud adalah yaitu satu kerinduan hati Daud untuk dekat dengan Tuhan. Bantu saya Bang Richard, di dalam Mazmur 27 ayat keempat, Daud menulis tentang bagaimana kerinduan hati Daud. Ya, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudaraku, ini adalah isi hati Daud. Kerinduan hati Daud untuk dekat kepada Tuhan. Kenapa? Sebab selama masa pemerintahan Raja Israel yang pertama yaitu Saul, atau selama 20 tahun tabut Allah itu tidak ada di antara umat ataupun bangsa Israel. Atau tabut Allah itu, tabut perjanjian itu diabaikan oleh bangsanya. Sehingga oleh kerinduan hati Daud dan gagasan Daud, maka dibangunlah satu kemah oleh Daud. Tabutnya dari mana? Belum ada di Yerusalem. Di mana? Yaitu Alkitab katakan tabut Allah terabaikan di Kiryat Yearim, wilayah pinggiran Israel. Padahal dengan jelas bahwa tabut Allah ini adalah membuktikan satu kehadiran Allah. Bagaimana ketika pada masa Musa, Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membangun tabernakel Musa, yang juga isinya adalah tabut Allah, yaitu 2 loh batu janji, yaitu perjanjian Allah dengan umatnya bangsa Israel. Dan Alkitab katakan ketika tabut Allah ini diusung, maka tanda-tanda heran, sign and wonder, tanda-tanda ajaib, kuasa dan mukjizat menyertai perjalanan bangsa Israel. Akan tetapi ketika pada masa dan Raja Saul, tabut ini terabaikan, maka atas kerinduan hati Daud, maka dia bangunlah satu kemah. Dan dia persiapkan untuk mengusung, mengambil kembali tabut itu untuk masuk ke kota Daud, ke Yerusalem. Ketika
ketika pertama dan mula diambil, apa yang terjadi? Terjadi accident. Terjadi kecelakaan. Oleh sebab apa? Alkitab katakan di sana ada yang usaha ketika dia memegang tabut itu yang akan tergelincir. Dan ternyata pada saat itu juga Usa mati. Daud marah. Kenapa bisa demikian? Biasanya kan kalau orang alami sesuatu yang tidak seperti yang dia kehendaki, muncul yang pertama apa? Muncul yang pertama apa? Kecewa. Lu bertanya kenapa? Dan Daud adalah satu pribadi yang memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka itu sebabnya kerinduan hatinya untuk dekat dengan Tuhan. Dan dia bertanya kenapa? Ternyata Daud ketika dia mengusung, hendak memindahkan tabut Allah itu. Ternyata dia berjalan dengan logika pemikiran sendiri. Dia tidak kenakan baju keimaman. Dan dia pergunakan kereta. Dan bukan diusung. Yang seharusnya seperti perjalanan bangsa Israel ketika mereka berpindah satu tempat ke tempat yang lain, ada penyertaan Tuhan bagi mereka. Setiap masuk dalam peperangan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi Daud pada saat itu dia belum mengerti. Dan orang pribadi yang memiliki kerinduan untuk dekat kepada Tuhan, maka dia akan duduk dan dia akan merenung dan dia akan bertanya, Tuhan, apa yang saya akan lakukan? Dan pada akhirnya, pada pengusungan yang kedua, tabut itu dibawa dan masuk ke kota Daud. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Jika hari-hari ini saudara mengalami ketidaktenangan dalam hidupmu. Atau mungkin hati saudara galau. Atau mungkin tanda petik karena berhala, misal kesibukan. Banyak hal kesibukan. Entah pekerjaan kah, entah usaha kah, entah bisnis kah, entah kesibukan karena anak-anak kah. Jika mungkin oleh karena itu membatasi engkau untuk tidak menikmati hadirat Tuhan. Saudaraku, ini butuh untuk dipulihkan dan butuh untuk dibaharui. Yang mau katakan amin. Jangan sampai setiap kita beribadah kepada Tuhan, akan tetapi kita tidak pernah mengalami apapun. Kenapa? Sebab hati kita tidak bergairah. Hati kita suam-suam kuku. Menjalankan ibadah hanya bentuk sebuah rutinitas. Tapi tidak, karena kesungguhan hati, kerinduan hati untuk mengalami perjumpaan dan dekat dengan Tuhan. Maka pastikan setiap kita yang hadir di dalam ibadah, saudara bukan berjumpa dengan saya. Saudara bukan berjumpa dengan para pelayan di depan. Saudara bukan cuma sekedar menikmati alunan musik pujian penyembahan dari para imam musik. Tetapi pastikan di tengah-tengah itu kita alami jumpa dengan Tuhan. Dan kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dan itu akan merubah hidup kita. Dari yang tidak sungguh-sungguh, dari yang suam-suam kuku. Menjadi bergairah, menjadi bersemangat, mengejar dan mencari Tuhan. Sebab kita tahu Dia adalah Allah yang maha besar dan yang luar biasa. Memberikan hidupnya bagi saudara dan saya.
Yang mengerti katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Bantu Bang Richard. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata demikian. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lanjut. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Kasih karunia-Nya, penyertaannya, berkat-Nya akan diangkat jika engkau tidak bertobat. Karena engkau suam-suam kuku, engkau menjalankan kehidupan kekristenanmu hanya dalam bentuk wujud kedagingan, tapi tidak di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau ada jemaat yang Tuhan kasihi, engkau merasakan sepertinya kok Tuhan itu jauh banget. Sepertinya kok sulit saya mengalami hadirat Tuhan. Saudaraku, balik bertanya, apakah dan apa yang telah engkau alami sebelumnya? Ketika mula-mula engkau bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, begitu bergairah dan bersemangatnya saudara, karena saudara baru dibebaskan, dilepaskan dari belenggu, dan bergairah kepada Tuhan. Ataupun para pelayan yang Tuhan kasih. Jika mungkin engkau berkata rasanya kau sudah lelah, sudah letih, kayaknya kau sudah capek banget ya melayani, kok gini-gini aja. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Saudara harus balik bertanya, apakah rohmu masih menyala-nyala untuk dan bagi Tuhan? Saudaraku kasih dalam Tuhan. Namun yang paling terpenting adalah bahwa ketika kita telah mengalami dipulihkan dan dibaharui oleh Tuhan, mungkin secara ekonomi tidak berdampak dan tidak ada hal yang berubah. Tetapi saya jamin bahwa kerajaan Allah itu ada dalam rumah tanggamu, ada dalam hidupmu. Maka saya jamin, saya percaya saudara alami bahagia dan sukacita meski di dalam berkekurangan secara ekonomi. Dan di sanalah letak dan nilai kehidupan kekristenan yang sejati. Sebab di dalam setiap berkekurangan itulah, maka di sana engkau dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Maka itu Tuhan disenangkan. Dan saudara tinggal menunggu waktu bagaimana Tuhan membalikan dan memberkatimu, melepaskan berkat dan mengubah manusiamu dan mengubah rumah tanggamu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Bang Nathan bantu. Rindukan selalu dan jadikan Tuhan sebagai sentral pusat penyembahanmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin
Naikkan pujian ini. Ya, ya terus. Terus nikmati hadirat Tuhan. Biar dia semakin menjamah hatimu. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya selalu membayangkan gini, kalau masuk dalam penyembahan itu, saya selalu membayangkan bagaimana ketika Tuhan Yesus, ketika dia melangkah berjalan, banyak orang mengejar dia. Ketika dia masuk dalam satu rumah, banyak orang membutuhkan kehadirannya. Dan apa yang terjadi? Mukjizat demi mukjizat terjadi. Saudaraku, kalau saudara butuh dan mau melihat bagaimana itu terjadi dalam kehidupanmu, mari dekat kepada Tuhan. Dorong hatimu untuk mendekat kepada Tuhan. Dan katakan kepada dia, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Itulah hati Daud, saudara. Itu hati Daud. Kerinduannya untuk membawa tabut masuk ke kemah. Sebab dia rindu tabut itu menjadi pusat penyembahan bangsanya sendiri. Yesus Kristus menjadi pusat fokus penyembahan kita. Maka tadi saya katakan, selalu bayangkan bagaimana perjalanan Yesus. Mungkin kau berkata bahwa di dalam kesulitan kesusahan yang kau alami tidak sebanding dengan penderitaan Yesus. Alkitab, Rasul Paulus menjadi tokoh pencatat yang membuat 60% lebih Injil. Alkitab Perjanjian Baru. Dia menulis penderitaan, aniaya, bahkan penjara, bahkan nyawanya pun dia tidak peduli demi satu, untuk berita Injil keselamatan. Dan saya percaya jika hidupmu dipulihkan, hidupmu dibaharui, maka orang akan melihat dan orang akan datang dan mencari Tuhan, dan engkau akan memberitakan keselamatan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, saudaraku, pondok Daud adalah di mana Allah berdiam. Tabut yang diletakkan di dalam kemah, itu pondok. Tabut Allah berbicara kehadiran Tuhan. Tabut Allah berbicara tentang hadirat Tuhan. Dan tabut Allah berbicara penyertaan Tuhan. Katakan amin. Didorong oleh satu kerinduan hati Daud untuk dekat dengan Tuhan. Dan Daud tahu betul sejarah bagaimana bangsanya disertai dan dipimpin oleh Tuhan melalui tabut Allah. Saudaraku kasih dalam Tuhan, maka hal yang sama menjadi satu kerinduan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita dekat dengan Tuhan. Yang mau dekat dengan Tuhan, lambaikan tangan saudara.
kembali Daud memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Dan Daud mencatat di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca bersama-sama. Kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Kitab 23 ayat 1 sampai dengan, kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca bersama-sama. Ya, berikutnya adalah Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan, kita baca sama-sama, amin. 3, 2, 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh limpah. Kebajikan dan kemurahan belakangan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di mana? Di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, luar biasa. Saudaraku, di zaman kasih karunia ini, hal yang diwujudkan Allah Bapa melalui kehadiran Yesus Kristus ke atas muka bumi ini. Dan dia rindu dan dia mau tidak ada seorang pun yang mati dan binasa. Agar supaya mereka hidup kekal selama-lamanya. Allah Bapa telah wujudkan itu melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya apabila hari-hari ini mungkin kita mengalami kekalahan atau kegagalan, menjadi pertanyaan bagi kita adalah di manakah Tuhan kita tempatkan. Saudaraku, awal mula kegagalan Daud mengusung tabut itu karena dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia berpikir dengan cara berpikir dia. Sehingga akhirnya gagal. Tapi Daud adalah orang yang lembut hati, dia duduk dan dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pesan. Dan dia kenakan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Artinya, jangan sampai di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita hanya berpikir dengan mengandalkan cara berpikir kita. Dan dengan cara kekuatan manusia kita. Sehingga kita tempatkan diri kita di depan dan kita biarkan Tuhan di belakang kita. Padahal yang seharusnya Tuhan adalah di depan kita. Dan Daud katakan, Tuhan menuntunku. Ketika menuntun berbicara artinya berarti di depan lebih dahulu. Yang menjadi penuntun. Amin. Yang dituntun ada di belakang. Jadi jangan saudara mau coba-coba tuntun Tuhan. Halo? Tapi biarkan, izinkan Tuhan menuntunmu. Mazmur tadi, Bang Richard, Mazmur 23 ayat pertama tadi. Itu sebabnya pesan saya bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi. Pesan bagi kita. Ayat pertama, dari yang pertama. Itu sebabnya izinkan Tuhan. Ayat 2. Izinkan Tuhan membimbing saudara. Yang mau dibimbing oleh Tuhan, angkat tanganmu. Janji firman Tuhan, Tuhan akan bawa saudara ke air yang tenang. Yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat yang ketiga, izinkan Tuhan membimbing dan selanjutnya izinkan Tuhan menuntun saudara. Sehingga kita tidak tersesat, tapi kita berada di jalan yang benar. Untuk menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini.
di kesementaraan dunia ini. Dengan hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran. Sebab Tuhan menuntun kita. Katakan amin. Lanjut Bang Richard. Dan izinkanlah Tuhan beserta saudara. Ketika Tuhan beserta kita. Kita perkatakan tidak ada satu kuasa apapun baik di langit, di bumi, di atas, di bawah bumi. Yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Dia yang telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati disalibkan. Dan demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apalagi yang cemen-cemen, yang cuma karena masalah-masalah perkara dunia makan minum. Dan dikatakan, dia akan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, siapa menjadi lawan kita? Sebab dikatakan gada Tuhan dan tongkat Tuhan itu yang menghibur kita. Katakan amin. Saya percaya kita bersuka cita. Janji Tuhan ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lanjut Bang Richard. Dan izinkanlah Tuhan untuk mengurapi saudara. Haleluya. Izinkan Tuhan mengurapi saudara, bangun pagi-pagi, jangan lakukan yang lain, duduk diam dan tenang, dan minta Tuhan menuntunmu dan mengurapi saudara. Tumpangkan tanganmu ke kepalamu dan minta Tuhan urapi aku. Urapi aku, supaya pialaku penuh melimpah, hikmat surgawi melimpah dalam hidupmu. Bejana hatimu dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Urapi aku Tuhan. Dan yang terakhir. Ada yang terakhir, Cat? Dan selanjutnya. Izinkan Tuhan mengikuti setiap kita seumur hidup kita. Dan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan. Saudara, janji firman Tuhan seperti apa yang telah ditulis oleh Daud. Bahwa hati Daud rindu dekat dengan Tuhan. Dan hati Daud tahu betul. Sehingga dia tahu bahwa Allah berdiam di tabut itu. Pesan saya, biarlah kiranya tabut Allah itu ada di dalam rumahmu. Di rumahmu, di rumahmu, di rumahmu. Dan saudara alami sukacita dan bahagia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saudaraku, Tuhan rindu merestorasi, memulihkan hubungan itu. Seperti yang ada di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7. Bantu saya Richard, Yohanes 15 ayat 7. Perhatikan, Tuhan rindu merestorasi, memulihkan hubungan itu. Yohanes 15 ayat 7, Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Yang sudah menerima, angkat tanganmu. Ya, katakan, ya Tuhan aku sudah terima. Katakan, ya Tuhan aku sudah terima. Ya Tuhan aku sudah terima. Dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Bila engkau besertaku. Bila engkau besertaku. Jangan coba-coba. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan bilang kiri kananmu, jangan coba-coba melangkah sendiri. Amin. Amin.
Halo? Mau seperti yang Daud alami waktu pertama bawa tabut Allah? Terjadi eksiden kecelakaan? Mari. Dia sudah nyatakan kehadirannya Yesus Kristus bagi hidup saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir. Pondok Daud yang di dalamnya ada tabut Allah. Dan dengan didasari oleh kerinduan hati Daud untuk dekat dengan Tuhan, maka Daud menempatkan orang-orang yang bertugas untuk melayani. Perhatikan, bertugas untuk melayani, untuk berdoa, memuji, menyembah siang dan malam bersama-sama. Pesan Tuhan bagi kita. Saya tidak akan jemu-jemu dan bosan-bosan ngingatin jemaat. Ayo naik menara doa. Naik menara doa. Daripada saudara cuma nonton TV, daripada saudara nggosipin tetangga atau saudara atau keluarga, lebih baik naik menara doa. Ada doa, pujian, penyembahan, dan firman. Amin. Kita sama-sama, apa yang kita gosipkan? Yang kita gosipkan Yesus. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Katakan amin. Itu yang kita gosipin. Maka naik menara doa. Daud memberikan tugas kepada beberapa orang untuk menaikkan doa, pujian, penyembahan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, pujian penyembahan bukan karena bagusnya suara atau bukan karena bagusnya alat-alat musik, bukan. Bukan itu saudaraku kasih dalam Tuhan. Tapi pujian penyembahan adalah didasari dari hati yang tulus, hati yang sudah disucikan karena sadar akan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Karena wujud kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka kita memuji menyembah Tuhan sampai pada kedalaman untuk merubah. Perhatikan. Pujian penyembahan yang kita naikkan didasar dengan ketulusan kesucian hati kita. Karena wujud kasih Tuhan di dalam hidup kita mengubah karaktermu. Merubah sifat-sifatmu dari karakter yang tidak benar menjadi baik. Katakan amin. Pastikan itu. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang Kristen, sudah berpuluh tahun, bahkan kita mengenal dan kita tahu apa itu pujian penyembahan, akan tetapi tidak ada yang berubah. Maka ini yang Yesus katakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Engkau memuji dengan bibirmu tapi hatimu jauh daripadaku. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Perhatikan, pujian penyembahan itu harus membawa perubahan. Amin. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang buruk menjadi benar. Dan kalau sudah seperti itu, maka firman Tuhan katakan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Katakan amin. Sebab kenapa? Sebab dia sudah berdiam di dalam diri kita. Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan menjalani kehidupanmu. Ingat, Yohanes 3:16, tubuh kita adalah bait Allah. Dia berdiam di dalam diri kita. Itu sebabnya, pastikan orang lain melihat Kristus itu di dalam diri kita. Dan orang melihat diri kita yang sudah diubahkan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Katakan amin.
Sebab itu mari semakin sungguh-sungguh di dalam berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Dan jadikanlah itu sebagai gaya hidupmu. Amin. Sekali lakukan, 2 kali lakukan, terus lakukan dan terus lakukan. Maka itu menjadi gaya, pola hidup kita. Dan Tuhan pasti disenangkan. Puji Tuhan. Dan sebagai penutup saudaraku, saya baca satu artikel, yaitu seorang pastor, seorang pembicara dan pengajar di satu gereja di California, USA mengatakan, perhatikan, yaitu John Ortberg. Saya perlu menyembah karena tanpanya saya bisa lupa bahwa saya disertai Allah Maha Besar dan terus hidup di dalam ketakutan. Tanpa penyembahan saya bisa melupakan panggilannya dan mulai hidup di dalam nafsu mementingkan diri sendiri. Tanpa menyembah Tuhan, saya kehilangan rasa takjub dan syukur kepada Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menghormati Dia. Semakin menghormati Tuhan, maka semakin mendalam pula penyembahan kita. Dan Tuhan semakin dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari saya jemput para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi engkau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Angkat tanganmu, katakan bersyukur. Mari saya jemput para pelayan maju ke depan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Biarkan musik saja bersyukur. Saudaraku kasih dalam Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi, biji mata Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, bangsa yang besar. Dengar baik, sebentar ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang lambang tubuh dan darah Yesus. Dan Dia hadir di dalam dan melalui perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini memiliki makna untuk mempersatukan saudara dan saya di dalam kematian Kristus. Dan perjamuan kudus ini adalah untuk memberitakan bahwa Yesus Dia mati, namun Dia juga bangkit dan Dia hidup. Dan perjamuan kudus ini adalah satu bentuk persekutuan saudara dan saya dengan Allah dan dengan sesama. Itu sebabnya sebelum engkau terima perjamuan kudus ini, mari buka hatimu kepada Tuhan. Jika masih ada hal yang tersembunyi, mungkin itu kebencian, sakit hati, kedengkian, sore hari ini mari letakkan semua itu. Ucapkan dan katakan kepada Tuhan, baharui aku Tuhan, sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki untuk merestorasi pondok Daud. Maka rindukan perubahan, pemulihan atas hidupmu. Mari saya berikan saudara untuk sejenak
berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Yesus, oh Yesus, 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 oh ralaba, ampuni kami Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami mengabaikan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Silakan dibagikan. Bersyukur, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, mari buka mulutmu. Ucap syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, oh Yesus, oh terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sorakan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau perbuat, engkau kerjakan, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, orang tuamu, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Pendeta Rudi Siregar. Terima kasih Pak buat firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, saya akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Yang pertama, hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada menara doa di Ruko Kenari pada pukul 19. Dilakukan secara onsite disertai juga online. Info kul. Hari Kamis ada kul Eklesia pada pukul 19 di rumah Ibu Rita Esther Adinata. Hari Kamis ada kul Bible Cikarang pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Hari Jumat ada kul Daud pada pukul 19 di rumah Bapak Rizky Sitepu. Dan hari Jumat ada kul Yobel Glory pada pukul 19 di rumah Ibu Rosmaida Tambunan. Hari Jumat ada kul Betsaida pada pukul 18 di Jeruk Raya. Yang berikut hari Sabtu ada doa fajar bergabung di Menara Doa EPT ya, Azusa Street, Prayer Tower, Rayon pukul 5
pagi lewat via Zoom. Hari Minggu tanggal 10 September 2023 ibadah kita masih di tempat ini saudara, ya. Di Ruko Kenari THB ibadah kita hanya satu kali pada pukul 16 sampai dengan 17.30. Disertai dengan sekolah minggu. Yang berikut saudara, untuk hari ini kita ada amplop tambahan saudara. Di situ saudara boleh lihat ada amplop Natal, ya. Sesuai dengan kesepakatan rapat Natal pada minggu kemarin di Aston, ya, bahwa ketua panitia Natal kita yang sudah terpilih yaitu Bapak Madam Sitepu dan sudah terbentuk dengan panitia, ya. Oleh sebab itu Natal kita pada bulan Desember untuk tempat dan tanggal akan menyusul saudara. Oleh sebab itu panitia Natal pada saat ini mengadakan ataupun memberikan amplop Natal pada saat itu saudara, ya, supaya kita boleh mengisinya saudara. Dan juga bagi saudara yang tergerak hatinya untuk boleh memberikan lebih untuk Natal kita ini, boleh nanti mengirim kepada bendahara Natal kita. Untuk nomor rekening akan menyusul saudara dan akan diberikan ke grup kita, ya, grup gereja kita. Demikianlah saudara pada hari ini pengumuman kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pada sore hari ini kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya setiap pujian penyembahan yang kami lakukan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak lupa Tuhan atas tempat ini Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati tempat ini. Bahkan juga yang ada di Aston Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah tempat ini Tuhan. Sehingga tempat ini Tuhan untuk mempersiapkan umat-Mu yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati semuanya. Bahkan pemiliknya Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mengangkat persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Kau sucikan, kuduskan Tuhan. Supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Dia. Katakan sungguh-sungguh, Engkau memberkati aku, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertai dan melindungimu. Belum puas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari sore malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin, 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 amin.